Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di Jumat malam pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan kanal dakwah ya, yang terus melanjutkan kajian-kajiannya, dan ini sekarang kita menginjak di kajian Tasin. Insyaallah ini sambil sharing saja, bila teman-teman ataupun bapak dan ibu kita diskusi ataupun sharing aja terkait dengan ilmu tahsin, maka kita coba juga bahas pada kesempatan kali ini. Untuk tema saat ini adalah yang akan kita angkat, bagaimana kita memahami dari konsep panjang, bacaan panjang. Bacaan panjang itu terbagi dari kalau dalam harokat itu ada 3 bagian, tapi ada juga yang mengatakan 4 bagian. Yang sudah saya sampaikan di rekaman ataupun pada 3 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah. 3 minggu atau 2 minggu? Sekitar lah ya. Ya. Itu kan ada yang disebut dengan bacaan panjang 2 harokat, bacaan panjang 4 harokat, bacaan panjang 5 harokat, dan bacaan panjang 6 harokat. Itu dari sudut pandang 4 ya, ada 4 jenis macam bacaan panjang. Kalau misalkan yang 3 itu adalah 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi 05 teh teka ajakan. Nah, kalau yang 2 cara membacanya cukup kita diayun saja. Tetapi pada saat kita menemukan yang 4 harokat atau yang 5 harokat, yang tema yang kedua ini tentu ada pola tersendiri. Bisa kita polanya lurus, bisa juga polanya itu dengan pola ayunan di awal ya. Nanti kita akan coba pelajari. Oke, sekarang kita akan masuk di tema 4 atau 5 harokat. Hukum yang akan kita angkat adalah mad jaiz munfasil. Hukum mad jaiz munfasil. Ya, hukum mad jaiz munfasil ini adalah tanda panjang yang menghadapi hamzah koto pada kalimat yang berbeda. Tanda panjang ya yang menghadapi hamzah koto pada kalimat yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, apa itu hamzah koto? Naon hamzah koto teh, Pak? Hamzah di atas alif. Huruf hamzah di atas alif. Yang disebut hamzah naon atuh? Naon bedana hamzah jeung alif? Alif mah hamzah mah tuh, alif mah tidak berharokat walaupun dia tegak lurus. Ari hamzah berharokat. Nanti ada lagi pembahasannya dalam bentuk aya hamzah teh nu kieu teh angka 2 terbalik. Eta mah posisina sudah yakin we ieu mah hamzah, mau dia harokat mau dia sukun, maka posisinya dia tetap menjadi hamzah. Kalau yang sukun tek kayak gitu teh sukun, maka dibacanya ditekan. Contoh pada kata alladzina yu'minuna, ditekan karena dia itu hamzah lain alif. Nu kaduana, kalau misalkan ada alif aya harokatan tah eta teh hamzah keneh sabenerna mah. Gitu, aya alif aya harokatan, baik itu harokat atas, bawah atau dhammah, bahkan sukun sekalipun itu disebutnya adalah hamzah. Kecuali dia tanpa harokat disebut alif, maka fungsi alif itu adalah untuk memanjangkan suara. Gitu. Nah, ayeuna hamzah koto, naon hamzah koto? Tah, pertanyaan saya, ari ilmu yang membahas hamzah koto ilmu naon? Koto? Pernah mendengar gak hamzah koto? Nembe lain sebelumnya. Hah? Koti. Al-qat'u. Jadi hamzah koto teh hamzah koto qaf to ain sebenarnya mata teh. Ngan dieukeun we di bahasa amiyah umum itu disebutnya hamzah koto. Kan aya hamzah koto, aya hamzah wasol. Tah anu ngabahas ilmu anu khusus ngabahas hamzah koto hamzah wasol, ilmu naon? Ilmu nahu.
Sanes di kudu bareng jeung diajar nahu. Jadi nanti itu sinkron. Moal bisa kita tidak akan bisa menyamakan persepsi hamzah koto teh nu kumaha. Tidak akan bisa kita menemukan seperti itu hamzah koto teh nu kumaha kalau kita tidak belajar nahwiyah. Gitu. Nu kaduana tanda panjang yang bertemu dengan hamzah koto pada kalimat yang berbeda. Nah, kalimatnya aya sabaraha? Kalimat aya sabaraha? Aya 2 hiji kalimat. Dua kalimat fi'liyah. Eta mah jumlah lain kalimat. Nya kalimah mah dalam bahasa Arab yang disebut kalimat dalam bahasa Arab itu 3 huruf, isim, fi'il, huruf. Tah kita ari jumlah, ari ismiyah mah jeung fi'liyah mah jumlah. Nah, yang berbicara tentang itu ilmu naun, ilmu nahwu. Nah, pertanyaan tadi dua kata ini atau 2 kalimat yang berbeda ini, pertanyaan saya, kalimat yang ada di dalam Al-Quran kalimat Indonesia, kalimat bahasa Arab? Kalimat dalam Al-Quran kalimat bahasa Arab. Berarti kalimat yang ditunjukkan dalam bahasa Arab itulah makna kalimat yang dibahas oleh ilmu nahwiyah. Kalimatnya aya 3, aya isim, aya fi'il, aya huruf. Tah, jadi kalau kita lihat tanda panjang bertemu dengan hamzah pada 2 kalimat yang berbeda. Jadi kalimat yang berbeda itu jangan disamakan kalimat yang ada pada bahasa Indonesia atau dalam tulisan. Contoh dalam Al-Quran. Sekali lagi, yang saya tegaskan adalah mad jaiz munfasil adalah tanda panjang yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Saya mengatakan kalimat ini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalimat dalam bahasa Arab. Karena tulisan dalam Al-Quran adalah tulisan bahasa Arab. Ya ayyuha, pertanyaan saya, ini sabaraha kalimat? Cung nu 2. Nah nungkul Kang Iqbal. Ayyuha, good. Ada lagi yang tadi mengatakan 3. Kakakna naon wae? Ya ayyuha. Apal? Pertanyaan saya adalah, ya ayyuha beda atau sama kalimatnya? Beda. Kemudian kalau di sini ya ayyuha, tadi kan saya mengatakan tanda panjang alif berjumpa dengan ayu. Di sini teh hamzah. Berarti 2 kalimat yang berbeda. Beda kalimatna teh. Maka saya tanya, ini disebutna mad jaiz mad wajib? Mad jaiz karena dia berbeda. Tah, ini posisinya teh. Walaupun ia tetap ditulis dalam satu tulisan. Tulisan mah lain kalimat, tulisan mah tetap posisi nama ieu mah tulisan dihijikeun tapi anger we beda kalimatna teh. Kawas dina surat ihdinas siratal mustaqim kan kieu tulisanna teh. Dina misalkan dina sabaraha kalimat ti dia? Ihdina sabaraha kalimat? 2. Hiji kalimat ihdi, kedua kalimat. Nah, tapi suka dibaca dalam satu rangkaian, tapi 2 kalimat. Kalau maknanya di sini berapa makna? Ihdina berapa makna? 3. Satu makna. Ari ihdi naon ihdi? Fi'il naon? Amar, fi'il amar. Fi'lun amar, amar. Cik, ari amar harus ada pelakunya, tidak ada? Ada. Siapa pelaku amar? Saya. Anahnu. Siapa pelaku? Kami. Pelaku ihdi siapa? Ihdi.
Anta. Hari ini tah sok ka diri atau nepi ka batur? Dahar. Nya orang. Nita dahar maka batur berarti ihdih teh aya fa'il. Fa'il nate lapad anta cik. Aya teh lapad antana. Ada tidak ada? Tidak ada, maka disebutlah isim domir mustatir wujub. Enya takdiruhu anta domir mustatir wujub. Gitu. Kemudian lafadna arina ieu naon? Na ieu naon? Coba. Na isim fiil huruf. Na. Huruf isim. Astagfirullah, makanya na disebut huruf isim. Isim naon? Domir naon? Mutasil munfasil? Mutasil. Posisina mutasil munfasil? Mutasil munfasil na? Munfasil, karena kan dia terpisah. Lain mutasil. Munfasil posisina dia menjadi maf'ul bih. Nah itu nyambung jeung ilmu nahwu sorof. Aya nu bingungan naon ieu teh cenah jadikan nahwu sorof. Saya ingin mengatakan bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu dibahas oleh nahwu sorof. Sekarang ada pembahasan apabila tanda panjang menghadapi hamzah pada dua kalimat yang berbeda. Mual kaharti urang mah lamun misalkan belum belajar kalimatna nu mana. Berarti nahwu sorof lagi kudu diajar gitu maksudna teh. Nu kadua. Sok. Saya punya kalimat. Kalimatnya gini. Sok. Cik ari ieu. Sakalimat dua kalimat. Nah. Sakieu. Sakalimat dua kalimat. Semuanya. Kawasia ayuha tadi ditulis ya ayuha sakalimat dua kalimat. Tilu cenah ge. Ayeuna haula'i sakalimat dua kalimat. Satu. Pertanyaan saya, ari anu tanda alis ieu mad jaiz mad wajib? Mad wajib. Ari ieu mad wajib. Nah aya dua mad wajib. Bukankah mad wajib itu satu kalimat? Manya satu kalimat aya dua tanda panjang. Dua kalimat. Kalimat kahiji nu mana tuh? Ha. Nu kadua? Nu kadua ulai. Nu kahiji ha. Nu kadua ulai. Disebut weh ha anu awal teh disebut nate ha tanbih. Ha tambahan anu asup kana isim isyarah kan ulai teh isim isyarah. Ulai asupan ka ulaika. Tah nu asup nate ulai, nu aslina teh ulai, aya asup ha. Lamun urang teh diajar nahwu sorof moal apal, ieu pasti ngabahasna teh hau mad jaiz mad wajib. Mad wajib bakal kitu ngajawabna teh. Padahal ieu mah mad jaiz da beda, hak nate hak tanbih. Gitu. Lain hak asli. Ha ulai hiji ieu mad jaiz. Mad jaiz. Anu kadua tanu ieu disebutna mad wajib. Gitu. Jadi lamun aya haulai eta teh anu hak pertama disebut mad jaiz karena hak tanbih. Lamun dipecah mah kawas kieu nulisna eta. Taha misalkan ulai ta kawas kieu dipecahna teh. Ta ieu hak tanbih disebutna ulai ta ieu we mad wajib, ieu disebut nama jaiz, ieu mad wajib. Lamun dipecah mah kawas kitu. Nah, ngebahas kalimat teh moal apa?
tidak akan cukup kalau kita tidak belajar ilmu nahwu. Bakal ngerempet karena ilmu nahwu gitu. Ilmu tajwid deh. Maka lamun posisinya kita tidak belajar ilmu nahwu akan kesulitan menemukan mad jaiz. Ustad baca we atuh cenah ge nu aya. Hukum nanti akan berbeda pada saat kita menentukan jaiz atau mad wajibna. Nah, habet berbeda. Apan mad jaiz mah lamun sukun kalau dia berwaqaf maka dia menjadi 2 harokat. Ari mad wajib anger we 4 atau 5 harokat. Jadi akan mengepeknya karena hukum kena. Jangan main-main pada saat mengatakan kalimat yang berbeda. Ngefek nate karena bacaan kete. Gitu. Sok ha antum. Ha antum. Tah, ieu mah jelas. Ada yang ditulis teh kieu. Langsung ha antum dihijikeun eta teh lain mad wajib tapi mad jaiz karena haknya hak tanbih. Antum weh isim domir. Ya, fahimtum? Fahimtum? Fahimna wayahtum? Wayahna ramayantum? Ramayana gitu. Ya, kayak tuh orang minum heula. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bismillah. Hak tanbih weh. Jadi menunjukkan makna lebih jauh. Kalau dalam bahasa nahwu sorof haulai, mereka itulah yang lebih jauh, isyarat itulah lebih jauh. Kalau dalam haulai, kalau ha antum itu mah hak tanbih yang tidak memiliki makna secara eksplisit, secara jelas, tapi nanti akan ngefek kepada pemahaman kalimat seterusnya. Nanti ini mah kalau dia berlanjut ke depan, dia akan mengatakan ha antum. Ha antum di dia posisinya sebagai apa? Akan ngefek setelah dia nyambung dengan kalimat setelahnya. Kalau haulai dari asal ulai, kan aya isim isyarah teh aya dza. Ya. Kemudian aya dzani. Kemudian aya tani, aya ulai. Asupan weh misalkan nate ku huruf ka, dzaka, dzanika, tanika, ulaika. Asupan we ku hak tanbih hadza, hadzani. Hadza teh hak tanbih. Jadi hadza hadzi itu hak tanbih. Jadi asalnya Dza, di, dza, dihi, di. Ngan urang mah aya hadhihi, sebenarnya mah di. Hadza, di, dza, di. Lamun ieuna lamun lafadna mudzakkar dza, ini dza kitabun. Ini adalah kitab, lalaki mudzakkar. Tapi kalau misalkan dia misalkan bentuknya adalah muannas, zihi saburatun misalkan. Nah, ya we tanbih hadza, hadhihi, haulai. Jadi haulati hak tanbih. Kalau haulai ayat tanda panjang ha masuk we ulai. Bertemulah tanda panjang dengan hamzah, maka di sana disebut nanti mad jaiz munfasil karena ha dan ulai 2 kalimat yang berbeda. Gitu teh. Biasanya mah sok loba nu nyebut haulai, ha tanda panjang naon ieu teh mad jaiz mad wajib. Maka mereka menjawab mad wajib dan nyangkana ieu mah 1 kalimat tulisan, salah. 2 ieu teh 2 kalimat. Nya emang 2 anawa tapi hu hiji lai. Sanes ha hiji ulai. Kan ulai teh aya ulaika. Jadi ulai nu aslina mah. Ulai asupan ka ulaika, ulai asupan ha ulai kitu eta teh. Nu asal nama ulai. Sami sareng teh mami man badal kan teh aya katana. Beda deui ke man badal pembahasanana. Nya aya teh wacana nya. Mohon. Pami teu jago nahwiya mah nya sasaun. Gitu. Nyata kudu jago lah hari nahwiya mah. Apal we hungkul. Ya. Paham ya, paham ya,
Gitu, tenan naon sih, ya. Ha ulai, ha antum. Ya, ada juga ha umu, tari ha umu mah eta masa kalimat ha umu mah. Masuknya huruf. Mana? Huruf tanbih. Huruf tanbih. Huruf eta teh. Nah, kalimat Ada temennya nggak? apa? Yang haknya ada temennya nggak? Huruf tanbih itu cuma aja. Nanti ada posisinya ada huruf tanbih. Nanti itu pembahasan ilmu nahwu sorof. Salah satu huruf tanbih yang bisa menjadikan bagian adalah contohnya lafad bila apa? Contohnya ha. Ada lagi misalkan apa lagi ya yang disebut huruf tanbih teh? Lupa lagi saya. Ya, itu mah di nahwu sih. Nantilah pembahasan nahwu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana haula'i di sini menegaskan justru ini bukan satu kalimat tetapi dua kalimat. Maka kalau kita ingin mengetahui dia dua kalimat yang berbeda, dia ini adalah haknya hak tanbih, maka itu yang membahas adalah ilmu nahwu sorof. Jeung nu kadua, hamzah nu mana anu bakal diaku menjadi tanda panjang teh? Iyalah hamzah koto. Tidak semua hamzah bisa dijadikan tanda panjang. Hamzah koto adalah juga bagian dari ilmu nahwu. Gitu. Gitu tete. Engke teh aya gerap. Aya pertemuan tanda panjang jeung hamzah tapi lain hamzah koto. Contohna hamzah dina alif lam komariah kan teh aya hamzahan lamun dia sukun mah disebutnya hamzah wasol. Tidak berlaku eta mah karena dia hamzah wasol. Anu berlaku mah hamzah koto. Apa yang disebut dengan hamzah koto? Engke we di bagian ilmu nahwu lain di dia bagian ayeuna mah bagian tasin. Nu matak tetap saya mah sebenarnya ini pembahasan ini ingin men-trigger kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tidak hanya ilmu tahsin yang harus kita pelajari, tetapi juga ada kaitannya dengan ilmu nahwu dan sorof. Gitu. Ya. Ada kaitannya dengan ilmu nahwu sorof. Kalau kita tidak mengetahui kalimat ini yang berbeda, ya, maka sulit kita menentukan apakah dia mad jaiz, apakah dia mad wajib. Sulit menentukannya. Nah, tuh Ustaz baca we nu aya hukum akan berbeda. Contoh dina lafad abasa wa tawalla. Ini yang mad jaiz. Spidolnya jelas tuh. Tadi jelas. Oh, ada. Kosong ya. Kosong ya. Abasa wa abasa wa tawalla. Ini panjang wa tawalla. Tapi dia teh akhir ayat. Betul ya? Abasa wa tawalla akhir ayat. Di akhir ayat teh ayat tanda lam alif. Betul? Tanda lam alif. Kemudian di sini an jaa. Nah, ini yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Ari mad teh panjang, jaiz teh boleh, munfasil terpisah. Apa yang dimaksud dengan boleh? Dua pendapat. Satu, boleh dia dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan yang disebut dengan jaiz adalah lama ataupun panjangnya sebuah bacaan dalam kalimat tersebut. Jadi mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi ada pendapat yang kedua yang disebut dengan mad jaiz. Naon jaiz teh? Posisina mad panjang, jaiz boleh berhenti, boleh disukunkan, boleh dia itu berhenti pada kalimat la-nya. Dan efeknya apa? Dibaca mad tabi'i, bukan dibaca panjang 4 harokat ataupun 5 harokat. Contoh abasa wa tawalla 2 harokat. Anja'ahul a'ma. Nah, bagaimana kalau kita sambung? Jadi panjang sambung mah.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau dia disambung dia menjadi ya mad jaiz. Kalau dia terpisah dia menjadi mad tabi'i, disebut weh jaiz, boleh sambung boleh pisah. Berbeda dengan ja'a. Ari ja'a mad wajib, teu bisa dipisah. Tidak bisa begini anja 2 harokat weh, nggak bisa. Mad wajib mah dah karena satu kalimat tamatkeun we 4 atau 5 harokat. Anja'ahul a'ma. Posisi mad wajib muttasil harus panjang 4 atau 5 harokat, berbeda dengan mad jaiz munfasil yang boleh terpisah pembacaannya. Faham sampai sini? Atau malah tambah riet? Ya, jadi nggak dijelaskan teh kalah leuwih teu jelas nih. Kan tujuan Al-Qur'an teh ngarah jelas. Hari ieu mah kalah teu jelas dijelaskeun teh. Gitu. Ya. Yang itu teh menentukan hamzahnya itu hamzah kotonya. Tah, menentukannya hamzah koto. Kemudian ari an hamzah koto hamzah wasol. An hamzah koto. Naon maksudna hamzah koto teh? Tah, di nahwu dibahas nanti. Hamzah koto jeung hamzah wasol teh. Terus we kumaha cara ngaharokatan hamzah wasol? Di nahwu jeung sorop ngabahasna teh. Lain di tahsin. Aya a i u misalkan jadi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bentuk ahdina dina mushaf Madinah mah tidak ada harokat ihdina teh. Tapi di mushaf Indonesia ada harokat. Pertanyaan saya, kenapa itu dibaca ih? Jawaban yang paling mudah, nges apal. Ini jawaban yang paling mudah, dan nges apal. Wa ihdina. Gitu. Tapi alasannya kenapa? Bet dikasrohkeun ngaharokatan eta mah bukan tugas tahsin. Ngaharokatan kasroh nahwu jeung sorot tugasna teh. Moal bisa kalau kita hanya belajar tahsin untuk memperindah bacaan Al-Qur'an, tetap kudu disokong juga oleh ilmu nahwu sorot. Engke nyambung jeung ilmu qiraat. Resep ya teh lamun diaji mah. Kuliah nas. Hah? Kuliah resep. Nah ada saya mah teu yeur. Saya mengerti seuri, teu ngarti seuri, antepkeun we. Dah. Emang saya ngerti langsung dah henteu. Ngerti oge bisa jadi pada saat saya mengajarkan kembali, oh iya nu disebut hamzah koto nu baheula ku guru teh. Bener serius. Pas sudah ngajar, oh iya hamzah koto teh, oh iya hamzah wasol teh. Oh kieu nyebut so teh, baheula masalah wae nyebut so teh. Geus ngajar we, oh kieu nya huruf so teh. Oh kieu huruf za teh. Kan ari huruf za mah kan tidak hamas huruf za mah. Huruf da titik yang apa da pakai titik, huruf za tidak hamas. Kumaha ieu teh huruf da teh hamas? Kapenak nama pas ngajar jeung ibu-ibu, anu ibu-ibu teh tos teu aya wawasan. La kumaha cenah ieu teh hese. Nya kan teu aya wawasan. Eueuh ieuan tidak ada gigi. Kan ari huruf da mah kudu ada sentuhan ujung lidah nempel gigi sari atas, aya gigian. Ieu mah ibu-ibu geus eueuh huntuan. Rata we ieu teh eueuhan. Dahar cau ge dihisap juga lain di blender, diemut. Gitu. Ayo Bu, sebut Bu semuanya. Da. Hese we kumaha. Kamari masalah wae nyebut da teh aya keneh hames nu kaluar, udara yang keluar. Ieu mah kudu tong kaluar. Kumaha carana teh? Kapenak mah ku ibu-ibu eta. Teori teh oke ye cek saya teh. Teu matak ilmu mah kitu, saur sadak lagi kan kitu. Kalem we. Teu ngarti ayeuna meureun. Engke, teu ngarti engke meureun. Isu kumaha Allah we nu marena? Saya ge ngarti-ngarti huruf za. Pas kapenakna jeung ibu-ibu waktu sorogan di pasantren mah di Garut hese wae anger keneh Gus balik we sorogan deui ka guru kieu sanes Kang tah kitu 2 tahun hayang da teh meunang teh gitu ya kumaha
ku kieu da teh a'udzu kieu nya tah kitu cenah. Oh kieu geuningan 2 tahun keur masantren mah hese wae anger we cenah maneh mah za ya udah keluar kan za nggak boleh teh. Jangan a'udzu tah ulah kitu. Komo di tasdid a'udzu. Ieu mah contoh ya. Ya, ala kadar contoh. Jadi di belakang di atas. Nah, sok we rasa-rasakeun we. Teu ayeuna insyaallah esok. Nah, begitu engke teh nyambung jeung ilmu nahwu sorof resep gerak. Sudah belajar tajwid atau belajar nahwu sorof karena tajwid atau belajar tajwid karena ilmu nahwu sorof resep belajarnya. Komo sudah belajar yang disebut dengan apa? Sorof mah. Kan engke teh aya pembahasan huruf anu 4 huruf. Dina sifatul huruf engke aya. Nah, anu lebih menjauh mah lebih jauh itu yang membahas itu adalah ilmu sorof. Gitu. Baik. Ya, itu dia pembahasan dari majaz munfasil. Jadi kesimpulannya majaz munfasil itu kalimatnya berbeda, ada tanda panjang berjumpa dengan hamzah di kalimat yang berbeda dan hamzahnya bukan hamzah wasol tapi hamzah koto. Dan bisa kita menentukan kalimat itu berbeda kalau kita sudah tahu itu kalimatnya berbeda. Seperti haulai, contoh yang tadi haulai. Ha yang pertama itu adalah ha tanbih, ulai itu adalah isim isyarah. Tahu itu berbeda, maka ha yang pertama tanda panjang alis itu disebutnya adalah mad jaiz munfasil, ulai itu disebutnya mad wajib muttasil. Ada 2 hukum pada lafaz haulai, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Cara membacanya konsisten, mau 4-4 mau 5-5 konsisten. Dua-duanya sama. Kalau mad wajib kalau mad jaiz mau 4 maka mad wajib pun 4. Kalau mad jaiznya 5 maka mad wajibnya pun 5. Gitu. Ya. Akan duduk dulu ya. Sama Mami. Ya, sok atau yang nama kita coba sedikit membahas surat Al-Kafirun. Sengaja dibahas kayak gini supaya men-trigger semangat kita untuk bisa belajar ilmu nahwu sorof. Ya. Resep. Yang dipelajari bukunya Ustaz Aceng Zakaria Al-Muyassar ya. Resep ya. Hah? Ustaz Aceng Zakaria itu menyusun ilmu nahwu sorofnya teh di usia belia. Kalau tidak salah di usianya masih di usia muda nih, antara 15-an lah. Nyusun Al-Muyassar teh. Masih muda Ustaz Aceng teh. Di usia 25 ya. Buat Al-Hidayah kita bayarnya di usia 25 buat kitab Al-Hidayah yang sudah ditunjukkan oleh santri Ustadz Aceng ke dosennya di Mesir, di Al-Azhar, Kairo. Pada saat menunjukkan bukunya Ustadz Aceng Zakaria, ada yang mengatakan seperti ini, wallahu alam, saya dapat kabarnya ini dari kakak saya ya di Garut. Cek lancek saya ya kakak. Jadi Ustadz Aceng teh santri nate ngasih buku Al-Hidayah ke dosennya. Pas ngasih dibaca sama beliau, kemudian mengatakan jauh-jauh ke Mesir diajar teh. Ya di penyusun buku kamu juga sudah luar biasa. Ini Al-Muyassar teh luar biasa. Buku teh identitas. Sekarang juga saya sedang nyusun buku. Tapi tetapnya buku nahwu sorof. Udah kebenaran resep di nahwu sorof. Tahsin itu yang saya pelajari baru 4 sampai 5 tahun saat bukan 6 tahun dari tahun 2014
2017 lah, 2013 lah, sekitar 7 tahun sekarang, 7 tahunan. Tahsin teh, ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran teh, ya. Belum nanti masalah dobat, tulisan, Rosem Usmani, Rosem, nah di itu Usmani atau maaf Indonesia atau Madinah? Bedanya apa? Nah, bedanya apa? Indonesia. Kalau Madinah, Rosem Usmani Madinah itu misalkan martobi'inya tanpa sukun. Nah, itu berarti Rosem Usmani Madinah. Kalau yang Indonesia yang ada di Teherlin itu Rosem Usmani Indonesia. Katingal tina coverna. Ada Kementerian Agama, Tashih Kementerian Agama. Ada 2 versi Rosem Usmani teh. Satu Rosem Usmani namanya Abu Daud Sulaiman, yang kedua Abu Amr Ad-Dani. Nyambung deh, rame ya be. Resep be. Jadi kalau ada yang bertanya, naon bedana Rosem Usmani Indonesia sama Rosem Usmani Madinah? Rosem Usmani Madinah itu bersumber dari Rasam Usmani yang berasal dari Syekh Abu Daud Sulaiman. Kalau Indonesia, Rosem Usmaninya dari Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani wafat pada tahun 444 Hijriah. Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud Sulaiman justru lebih terlambat wafatnya. Yang lebih dulu wafat Abu Amr Ad-Dani 444 Hijriah. Abu Daud Sulaiman setelahnya. Maksudnya Abu Amr Ad-Dani ada yang mengatakan lebih senior daripada Abu Daud Sulaiman. Wallahu a'lam bil muradi. Ya, tulisan ayah huruf ta, ayah huruf ya. Ada kalau huruf fa di mana titiknya? Di atas, di bawah? Di atas. 1 2 huruf fa. Ada tulisan huruf fa itu di bawah, huruf qaf 1 titik di atas. Iya. Ada tulisan. Next itu malah resep gitu ya di kaji Quran mah. Nah, selama 7 tahun itu belajar tahsin, belajar Al-Quran, tajwid, dikupas Al-Quran dari segi tulisan ataupun yang lainnya. Maka alhamdulillah sampai sekarang bisa eksis dengan ilmu tahsinnya. Tapi secara dasar ataupun secara awal-awal saya belajar dan lebih suka mencintai Al-Quran itu berawal daripada kajian ilmu nahwu sorof. Resep lamun geus mesek kata dina ilmu dina Al-Quran yang dikupasnya itu dengan ilmu nahwu sorof. Resep. Maka Ustadz Eka pada saat awal-awal saya tahu beliau mengupas nahwu sorof, ternyata resep dipesek heula si makna dalam Al-Quran dengan ilmu nahwu sorofnya. Baik. Itu dia, ini merupakan semangat saja, sekaligus sharing aja ya. Sekarang kita akan coba membaca surat Al-Kafirun. Kita langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1 2 3. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berapa rakaat? Ya ayuhannya 4 atau 5? 4. Qul ya ayyuhal kafirun. 1 2 baca. Qul ya La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Wala antum abiduna ma a'bud. Arila antum. Itu pasti sudah tahu ya bahwa itu berbeda kalimatnya. Betul? La huruf la, huruf nafi, huruf nahyi. Kumaha cara ngabedakeun la nahyi jeung la nafi. Nah, gitu. Ya, la ya, itu beda. Satu, la di situ adalah huruf, antum itu adalah isim domir. Beda, makanya panjang pada saat dia berjumpa dengan hamzah. Sambung sekarang. Wala ana abidum ma'abattum. 1, 2 baca. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'a'bud. Lakum dinukum waliyadin. 1, 2 baca. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Mau baca? Enggak. Yang mau aja. Sok, siapa tuh yang mau? Muslimah ya absen, selama absen. Kabehana ge geus lama absen. Geus tilu minggu teu ngaji lagi. Hah? 2? Oh, 2. Ya, tuh ngetes ya, mah. Ah, sok, mangga bade Kang Anan. Mangga, Wilujeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Ya, Hamzah itu dia punya kekuatan syiddah. A. Jadi tidak apa ya namanya itu tidak lembut, tidak walang, tidak walang, tapi walang tegas. Ya, coba diulang. Nah, betul. Tah leres gitu. Good. Nah, leres. Ya, good. Mantap. Mangga. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ayyuhal kafirun. Iya, sama Ustaz. Qul ya ayyuhal ai dia si a nate kudu ada powernya, tidak gini. Qul ya ai tidak ai tapi ai. Ya. Qul ya Ah, good. kafirun. Oke. La a'budu ma ta'budun. Oke, mantap. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun
ولي دين. Ya, alhamdulillah. Yang harus kita tekankan adalah pemahaman kita terkait ilmu tajwid dan irama. Mana yang lebih pokok? Tajwid heula, irama heula? Tajwid heula. Jadi irama mah seperti kita memakai dasi. Irama mah sama seperti kita memakai jas. Jadi kalau kita baca Quran dengan irama tambah keren, tambah oke, tambah mantap. Tapi tong dibalik. Ya, tong dibalik. Make jas, make dasi, tapi tidak calana kan bahaya. Iya. Maksudnya mah ari irama na alus, ari tajwidna. Nah, itu jangan sampai terjadi. Atau pernah ieu mah ngebahas tentang bagaimana Sumber pertama itu adalah Al-Quran. Sumber kedua itu adalah sunnah. Terus mepet karena kaul ulama, pendapat ulama, ijtihad ulama, kemudian pada disiplin misalkan usul fikih ataupun yang lainnya. Tong dibalik. Nah, gitu. Jadi orang teh lamun make baju mah hiji misalkan kaos sangsang heula, kemudian baju, kemudian dasi, kemudian jas. Kan rapihnya. Ari ieu mah make dasi, make jas, kaos sangsang di luar. Nah, itu teh. Oh pernah itu? Tidak ada kan Superman. Hah? Oh nyi Superman-nya. Make celana dalam di luar, uyuhan daek. Tapi eta mah nu versi lama kan, ari versi nu kadua mah teu aya. Oh gitu. Sapal ya. Nah maksudnya untuk ilmu tajwid, untuk dan ilmu irama, saya lebih menekankan perbaiki dulu tajwidnya sebelum kita masuk di irama. Irama mah urusan nomor katakanlah nomor sekian lah. Tapi bagaimana kita harus memperbaiki dengan kaidah tajwidnya. Oke, silakan Kang Iqbal. Oh iya, so kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Oke, mantap. La a'budu ma ta'budun. Betul. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya. Wala Oke. Alhamdulillah. Baik. Mangga Mi, ayo Mi. Semangat Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tidak tah ulah hang gitu, tapi ada a apa? Iya gitu. Ya sok Mi, teraskeun heula. Sama Umi ya, sama Umi ya. Sama Umi. Kakak? Iya. Ya. Jadi ada a, ada a. A'bud. Ya. A'bud. Wala antum 'abiduna ma dia
dia teh sanes apa hamzah itu bukan a tapi ada tekanan yang sangat bagus lah ya pada huruf hamzah a gitu, tekanan a. Nah, langsung karena huruf ain a gitu. Ya, baik. Thank you. Yuk, teh. Mangga heula nu mana we sok. Dia tahu kesalahannya di mana ya, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Oke. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Alhamdulillah. Good teh. Yang jadi catatan adalah huruf ain, huruf a, sifatnya di mana? Sifat. Itu makhraj, ini sifat. Huruf ain itu sifatnya yang paling yang punya jelasnya itu tawassut. Tawassut itu adalah pertengahan atau mutawasit. Jadi huruf a itu tidak terlampau dalam. Nah, kalau saya dengar tadi itu hampir dalam teh. Soalnya teh dulu teh pernah disalahin, cara itu Kurang dalam. Harusnya justru pertengahan tawasud itu pertengahan teh. Ya, maksud saya adalah kelak nanti untuk pengajaran memang betul harus dijelaskan seperti itu. Tapi nanti untuk praktek justru lebih pertengahan. Kenapa? Karena si anak biasanya ataupun siswa ataupun santri kalau kita ajari teh urang teh kudu lebay, maka si siswa teh ada turun gitu. Contoh misalkan kalau kita baca kieu we bismillahirrahmanirrahim, maka siswa kalau gitu baca nanti ya. Jadi lamun orang macana biasa siswa mah bakal semangat gitu. Tapi kalau kita bacana ada semangatnya, siswa teh bakal ada turun seeutik gitu. Jadi lamun maca teh bismillahirrahmanirrahim, engke teh bakal ada turun. Tapi maksudnya bukan mengajari itunya, tapi bagaimana mengajarkan kepada anak semangat dalam mengajinya. Nah, untuk yang huruf A, kalau untuk kajian di kita, karena ini adalah para asatir juga, maka tidak terlampau dalam penekanan huruf A-nya. Ya, tidak wala antum abiduna ma a'bud. Nanti kalau lama-lama banyak huruf A teh bakal khawatir mual gitu. Gimana Bu? Teh? Apa? Yang benarnya gimana yang Pertengahan aja, tidak terlalu dalam, tidak terlalu ringan, tidak a'bud eta mah ringan teuing. Ieu mah a'bud. Nah gitu we. Tah eta we. Tidak nah teu kitu teuing gitu. Ya. Makanya para syekh juga kalau baca itu ya tidak ini ya. Dengan guru saya di Garut, beliau pun mengatakan ya tidak terlalu dalam, tidak a'bud. Walaupun dulu juga sama persepsinya. Bahwa lama Ustaz abi teh disalahkeun geuningan, nya aya nama dilereskeun cenah gitu. berarti itu yang ngajarin salah ya? Bukan ngajarin salah. Yang ngebenerin. Nah, itu gitu. Ya. Ya. Kan kita tuh udah belajar sama Ustaz Eka, tong loba teh nyalahkeun batur. Jadi maksud nama itu metode. Nah, kita sekarang sedang dihadirkan satu pemahaman bahwa sifat huruf A itu tak mutawasit. Mutawasit itu pertengahan, tidak terlalu dalam, tidak terlalu ke atas juga. Muncul tema a'bud, nah tama terlalu ringan dan dia tidak menekan di pada
makhrajnya di sini di pertengahan lidah, tidak. Wama a'bud wala antum a'biduna ma a'bud eta mah teu ieu pisan gitu. Teu nyampe kana pertengahan tenggorokan, tidak sampai kepada wastul halki. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah huruf a teh sifatnya mutawasit atau tawassut, artinya pertengahan. Gitu saja. Maka tidak terlalu lebay dibaca, tidak yauma yuda'una ilan nari jahannam da'a. Tah kitu teuing udah capek ngadengeun aja. Yauma yuda'una ilan nari jahannam da'a. Eta we ringan we. Da'a, dan dia mengalir bahasa tidak kalau dia terputus, ada sifat yang di bawah, ini mengalir da'a gitu, jadi tidak terlalu tekan begitu teh masukannya, selebihnya sudah bagus. Baik, terima kasih. Mangga. Apa? Saya mah bukan, ada nggak kita teh diperbolehkan mencari kesalahan orang lain? Ada. Iya, keur ngajar tak Quran teh diperbolehkan mencari kesalahan orang lain. Satu, jadi pada saat belajar kita boleh mencari kesalahan. Yang kedua, pada saat memeriksa Al-Quran, kan saya teh jadi salah satu QC dalam memeriksa Al-Quran. Di teangan naon nu salah, bisi aya nu salah nu tadina huruf ba titik satu di bawah jadi di atas. Mencari kesalahan orang lain diberi pahala eta mah karena mencari kesalahan. Boleh eta mah. Baik, teh silakan teh. Udah ada, sok. Ya itu mah sensenya Iqbal. Wah, iyo mah audu atau cenah ge kudu dihanapan. Wah, eta mah geus sudah bisa mengkoreksi. Ya itu mangga sih. Ya, good. So, berapa harokat? 4, 5? Tadi teh mau 4, mau 5 gitu aja sebenarnya. Boleh mau 4 juga, boleh mau 5 juga. Sok atau trenan sok mangga. Baik. Good. Baik. Al-mahiru bil Quran ma'al safaratil kiramil baroroh. Rasulullah tekan gitu. Orang yang pandai, yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan keutamaan seperti keutamaan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'tahu fi 'alaihi syakun lahu ajron. Orang yang dia membaca Al-Quran, dia terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Rasulullah memuji reknu mahir dipuji, reknu terbata-bata dipuji, duanya lagi dipuji ku Rasulullah teh. Kitu nya teh. Siap, mangga. Naon cenah ulah teh kumaha ieu teh? Ya, jadi maksudnya kalau yang banyak berhati-hati itu kan dia terbata-bata, tetap dia akan mendapatkan apresiasi. Jadi jangan khawatir. Gitu, walaupun misalkan tadi perbandingannya kita teh mau alus ada orang misalkan kieu nang ulah gitu, sok we baca walaupun kita terbata-bata, insya Allah tetap diberikan pahala. Gitu. Ya, mangga Bu.
Ya, bagus. Oke. Sambung. Ya. Iya, alhamdulillah, barakallah. Baik, di belakang mau? Oh enggak, baik. Oh murid baru. Baik, ya itu dia. Alhamdulillah sudah membaca semuanya. Ini sedang belajar bagaimana kita memanjangkan suara. Dan pada surat Al-Kafirun, pola yang kita pelajari adalah bagaimana mempelajari mad jaiz munfasil. Dan kita mengetahui bahwa di sini itu adalah dua kalimat. La wala antum, eta dua kalimat, satu la, satu antum. Beda kalimat seperti ha antum, satu ha, satu antum. Ha ulai, dua kalimat. Ha tambihna, ha tambih, a ulai itu isim isyarah. Nah, maksud saya adalah kita mesti mengupgrade kemampuan bahasa Arab kita, bisa mengupgrade kemampuan nahwiyah kita, sehingga bisa mengaplikasikan hukum-hukum tajwid saat kita membaca Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia dalam keilmuan yang kita pelajari. Semuanya nyambung, nyambung terutama pada saat kita menghususkan dan keinginan untuk mengupas ataupun mempelajari Al-Quran. Banyak part-partnya, banyak bagian-bagiannya. Ya, itu dia. Kalau ada yang mau bertanya, pasti misalkan pertanyaan anak teh, nah bet anak bet diponokeun, sedangkan tina ilmu nahwu sorof dipanjangkeun. Kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, jam 8 puting teuing. Ya, bisi we aya pertanyaan, nah usah dia dipenekeun. Gitu. Teu anak, teu dua harokat, nah bet dipenekeun. Ya, muka hiji geus apal, muka dua kumaha Allah we da. Tulisan anak gitu. Tulisan kayak gitu ya, tapi harus kita kupas dah ini mah ya. Nah, kapan dikupasnya mungkin insyaallah di kesempatan yang akan datang. Cukup, tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Sekedar sok. Aisyah Rasna membaca ikhfa itu ada berapa tipe atau gaya sih? Kalau tentang ikhfa itu kan aya ifa akrob, dekat. Aya ikhfa ausat, pertengahan. Aya ikhfa ab'ad, yang jauh. Nah, kita sebenarnya ada mempelajari itu teh nanti pas pada saat sudah mengetahui posisi makhraj, sudah belajar makhraj. Kalau yang ikhfa yang jauh yang mana? Ikhfa yang jauh itu adalah huruf qaf dan kaf. Ari ikhfa nu mana? Ari ikhfa teh kan nun sukun. Ari nun sukun teh ujung lidah nempel langit-langit bagian atas. Yang di sana ada 3 huruf, la, na, ro. Jadi na di sana posisinya samar. Ari kanana terjadi, ari kana kaf jeung qaf jauh teuing. Jadi dia posisinya teh jauh. Da eta mah kana makhraj engkena teh. Maka angke teh nyambung jeung sifat. Jeung sifat. Lamun anu deukeut kumaha? Rada deukeut, rada antal. Kawas kieu wala antum. Maka si an jeung ta teh hampir deukeut. Jadi bisa terdengar bunyi tak nate geus siap-siap karena huruf tak gitu. Tadi aya lawan, nyala naro. Sanes nun sukun. Kan nun sukun teh kan ikhfa aya nun sukun. Nun sukun berjumpa dengan huruf ikhfa. Kan nun sukun, ari nun sukun makhrajnya di mana? Di langit-langit. Tadi nya teh aya lanaro. Hurufna teh ieu lanaro teh di dieu. Ari kaf jeung qaf jauh. Ari lanaro makhraj dia lanaro jeung tak deket. Lanaro ditato deket teh. Lanaro ditato deket, makhraj teh dekat.
maka pada saat menyamarkan bunyi nun sukunnya eta teh lamun anu deukeut mah hampir terbaca ataupun hampir terdengar bunyi takna. Maka suka ada yang mengatakan wala antum ngesiap-siap karena huruf ta. Betul salah ya. Apa? Betul salah membaca gitu. Ya, nanti betul salah mah pada saat kita membahas ikhfa pengertian anak kumaha next eta mah. Kan ieu mah kan ieu mah ngabahasna teh aya sabaraha kana tilu aya akrob apa ausat apa engke eta mah. Nah gitu ya. Gitu cukup Bang. Jadi aya tilu engke eta mah bahas aya deui nu disebut lama anu akrob mah cenah geus sakedeung wala antum anu jauh mah angka wah dililakeun engke eta mah engke. Apakah dilamakan atau tidaknya engke. Tapi nu penting mah mun panggih jeung ifa 2 harokat weh. Kitu weh heula. Tahan suara selama 2 harokat. Cukup gitu dulu lah sementara ini mah. Baik, ada lagi? Kang ada ditanyain? Enggak apa-apa. Oh, tes. Baik, cukup? Ya udah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, keliruan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terus pantengin channel YouTube-nya Kanal Dakwah karena di sini banyak ilmu-ilmu yang akan dihadirkan, dan jangan lupa subscribe, like and share dan juga komen ya. Karena Anda akan menerima ataupun mendapatkan ilmu-ilmu dari asatid terutama dari asatidnya Masjid As-Sof. Terima kasih. Saya Agus Salim Hasanuddin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.